Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tayla, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi integral fungsi vektor. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Devisa, yang kedua Reni, yang ketiga Siva, yang keempat itu saya sendiri Tayla, dan yang kelima itu ada Zian. Nah, di sini sebelum ke materi, saya akan menyampaikan subbab atau batasan-batasan materi yang akan kami sampaikan. Nah, di sini yang pertama gitu kita akan membahas integral fungsi vektor secara garis besarnya. Yang kedua itu ada integral biasa. Nah, yang pertama itu tadi integral fungsi vektor akan disampaikan oleh saudari Zian. Yang kedua itu ada integral biasa yang akan disampaikan oleh Siva. Yang ketiga itu contoh soal integral biasa akan disampaikan oleh Devisa. Yang keempat ada integral garis yang akan disampaikan oleh Reni. Dan yang kelima itu ada contoh integral garis. Nah, itu akan disampaikan oleh saya sendiri sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja menyaksikan atau memahami materi yang akan kita pelajari. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Fatinisa Algina dengan NPM 17215102027. Nah, di sini akan sedikit memaparkan tentang integral fungsi vektor. Seperti dalam kalkulus biasa, integral tak tentu dari sebuah fungsi vektor adalah kebalikan diferensialnya. Misalkan, fungsi vektor kontinu dan ft adalah integral tak tentu dari ft, maka dft sama per dt sama dengan ft. Jika c sama dengan c1i ditambah c2j ditambah c3k, di mana c1, c2, dan c3-nya itu adalah anggota bilangan real, maka d per dt dikali ft tambah c juga sama dengan ft. Jadi, ft ditambah c juga integral tak tentu dari fungsi vektor ft, dan kita dapat menuliskannya dengan integral ft dt sama dengan integral dft per dt. dt sama dengan ft tambah c, dengan c-nya itu disebut sebagai vektor konstanta. Selanjutnya, jika ft sama dengan f1ti ditambah f2tj ditambah f3tk, maka dapat dituliskan integral fungsi t dt sama dengan I integral f1t dt ditambah j integral f2t dt ditambah k integral f3t dt. Jika fungsi t kontinu dari t sama dengan a sampai t sama dengan b, maka integral tak tentu ft dari t sama dengan a sampai t sama dengan b dapat dituliskan dengan integral a sampai b fungsi t dt sama dengan integral a sampai b dft per dt dt sama dengan ft tambah c integral a sampai b sama dengan fb dikurangi fa. Nah, lalu untuk integral vektor ini ada integral biasa, integral garis, integral permukaan, dan integral volume. Pada presentasi kali ini, kelompok kami membahas tentang integral biasa dan integral garis. Nah, sekarang kita lanjut ke integral biasa. Nah, sebenarnya integral biasa ini sama dengan integral pada umumnya yang telah kita pelajari di kalkulus, di mana integral hanya diganti dengan vektor-vektor. Nah, integral itu kita ketahui bahwa ada dua, yaitu ada integral tak tentu dan ada integral tentu, di mana integral tak tentu itu tidak mempunyai limit, sedangkan integral tentu itu mempunyai batas atau mempunyai limit, ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita langsung ke definisi. Misalkan ada vektor A terhadap T dt sama dengan A1TI tambah A2TJ tambah A3TK, di mana A, T sebuah vektor
yang bergantung pada variabel atau parameter T, dan A1 bergantung terhadap T, A2 bergantung terhadap T, A3 bergantung terhadap T, kontinu dalam suatu selang yang ditentukan. Maka integral tak tentu dari A bergantung terhadap T didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat sebuah vektor, lalu kita definisikan ke dalam sebuah integral. Nah, maka integral vektor A bergantung terhadap T dt sama dengan I integral A1 terhadap bergantung T terhadap dt, J integral A bergantung T terhadap dt, K integral A3 bergantung T dt. Nah, ini merupakan integral tak tentu. Jadi, integral ini merupakan vektor-vektor dari ini. Jadi, kita ubah ke dalam bentuk integral. Nah, maka ini disebut dengan integral tak tentu. Nah, lalu jika terdapat suatu vektor di mana ada vektor B bergantung terhadap T, sehingga AT vektor A bergantung terhadap T sama dengan turunan dari vektor B terhadap T. Jadi, vektor A ini merupakan turunan dari vektor B. Nah, maka ketika kita integralkan yang ini, maka integral vektor A terhadap maka integral A bergantung terhadap T dt sama dengan integral dari turunan B T dt. Jadi ini itu merupakan turunan yang diintegralkan. Ketika turunan diintegralkan, maka hasilnya akan kembali ke semula. Ini kan suatu turunan dari dt. Nah, turunan dt ini kita integralkan, maka hasilnya akan kembali ke semula. Maka integral vektor A terhadap T dt sama dengan vektor B T gitu. Jadi ini tuh turunan yang diintegralkan, maka akan kembali ke terhadap semula, akan tetap. Nah, maka hasilnya vektor B terhadap T lalu kita tambah dengan konstanta C, di mana konstanta ini adalah vektor konstan sebarang tapi bergantung terhadap C terhadap T. Nah, itu merupakan integral tak tentu. Nah, sekarang ada integral tentu, yaitu yang mempunyai limit-limit kita umpamakan T sebagai A dan T sebagai B, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, ketika ada integral T, ada integral dari vektor A bergantung terhadap T dt dengan limit T sama dengan A dan T sama dengan B, maka kesininya itu maka akan integral T sama dengan B, T sama dengan A dengan turunan dari vektor B bergantung terhadap T dt. Nah, gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa ini itu ketika turunan diintegralkan, maka hasilnya akan tetap. Nah, maka hasilnya itu integral vektor A bergantung terhadap T dt dengan limit T sama dengan A dan T sama dengan B itu menghasilkan integral dari vektor B terhadap vektor B bergantung terhadap T dengan limit T sama dengan A dan T sama dengan B. Nah, maka hasil integral A vektor T terhadap T, di mana limit T sama dengan A dan T sama dengan B menghasilkan vektor B terhadap T sama dengan tambah C. Nah, di mana C ini merupakan sebuah konstanta konstan, di mana T sama dengan B, T sama dengan A. Maka hasilnya vektor B terhadap B dan vektor B A. Nah, jika kita sederhanakan akan seperti ini. Integral A vektor bergantung terhadap T dengan limit A dan limit B sama dengan vektor dari B terhadap C ditambah dengan vektor B bergantung terhadap T ditambah dengan C, di mana dengan batas atas B dan batas bawah C, maka akan menghasilkan vektor B dikurangi dengan vektor dari B A.
Nah, itu merupakan integral tentu dari integral sektor. Nah, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya kalian bisa mempelajarinya dengan lebih lanjut. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan contoh soal integral biasa. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diketahui suatu vektor R sama dengan U min U kuadrat I ditambah 2U pangkat 3J dikurangi 3K ya. Yang pertama kita akan mencari integral tak tentu. Dan yang kedua yaitu integral tentu dengan batasannya 1 sampai 2. Nah, untuk penyelesaiannya sekarang kita akan mencari integral dari R terhadap U. R-nya sudah diketahui, maka kita integralkan. Berarti integral U dikurangi U kuadrat I ditambah 2U pangkat 3J dikurangi 3K. Kita integralkan terhadap U. Maka masing-masing kita pecahkan IJK-nya. Berarti kita tuliskan seperti ini. Lalu kita integralkan, berarti masing-masing kita integralkan yang pertama, yang I. Berarti kita punya setengah U kuadrat dikurangi sepertiga U pangkat 3. Nah, jangan lupa plus C. Untuk yang J, berarti kita punya 2/4 atau setengah U pangkat 4 plus C2. Untuk yang K berarti kita punya negatif 3U plus C3. Nah, masing-masing C itu ada IJK-nya ya. Berarti ini berarti C1I, C2J, C3K. Lalu kita kelompokkan C ini di belakang. Berarti seperti 1/2 U kuadrat dikurangi 1/3 U pangkat 3I ditambah setengah U pangkat 4J dikurangi 3UK ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, kalau yang C1I, C2J, dan C3K ini kita tuliskan menjadi sebuah vektor C. Nah, maka kita punya seperti ini, setengah U kuadrat dikurangi 1/3 U pangkat 3I ditambah setengah U pangkat 4J dikurangi 3UK plus C. Di mana C ini tadi adalah C1I, C2J, C3K. Nah, ini penyelesaian untuk vektor tak tentu dari vektor R. Nah, sekarang kita cari vektor tentu di mana batasannya adalah 1 sampai 2. Integral R-nya sudah didapat. Nah, sekarang kita akan mencari integral tentu di mana batasannya 1 sampai 2. R-nya tadi sudah diperoleh, berarti kita tuliskan integral tentu dari vektor R terhadap U, di mana batasannya itu 1 sampai 2. Sama dengan setengah U kuadrat dikurangi 1/3 U pangkat 3I ditambah setengah U pangkat 4J dikurangi 3UK. Batasannya adalah 1 sampai 2. Nah, maka kita substitusikan. Kemudian maka 2 ini kita substitusikan. Kemudian dikurangi 1. Kita substitusikan ke hasil yang kita peroleh. Nah, maka 2 kita substitusikan. Kemudian dikurangi 1. Kita substitusikan ke hasil yang kita peroleh. Lalu kita kalkulasikan. Berarti kita dapat 4/2 dikurangi 8/3I ditambah 16/2J dikurangi 6K dikurangi setengah dikurangi 1/3I ditambah setengah J dikurangi 3K. Lalu disederhanakan, kita samakan penyebutnya untuk yang I. Maka kita peroleh hasil dari vektor, tentunya adalah
negatif 5/6i ditambah 15/2j dikurangi 3K. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Percepatan sebuah partikel pada setiap T lebih besar sama dengan 0 itu diberikan oleh vektor A sama dengan turunan dari vektor P terhadap T. A ini percepatannya itu sama dengan 12 cos 2TI dikurangi 8 sin 2TJ ditambah 16 TK. Jika pergeseran P dan pergeseran R itu adalah 0 pada T sama dengan 0, kita diminta mencari vektor P dan vektor R-nya pada setiap saat. Nah, kita akan mencari vektor P pada setiap saat. Kita ketahui bahwa tadi vektor A itu sama dengan turunan dari vektor P terhadap T. Sehingga kita peroleh dP sama dengan ADT. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita peroleh integral 1 terhadap P itu sama dengan integral A terhadap P, atau sama dengan P itu sama dengan integral A terhadap T. Sehingga untuk mencari vektor kecepatan P itu kita peroleh dengan cara mengintegralkan vektor percepatan A terhadap T. A-nya tadi sudah diketahui di soal, sehingga P sama dengan integral 12 cos 2TI dikurangi 8 sin 2TJ ditambah 16 TK terhadap T. Kita pecah per IJK, berarti kita punya seperti ini ya. Lalu kita integralkan terhadap T. Untuk yang I berarti di sini integralnya adalah 12 dikali setengah. Nah, integral cos adalah sin 2T ya. Untuk yang J dikurangi 8 dikali 2,5 dikali negatif cos 2T. Nah, untuk yang K berarti 16/2T kuadrat K. Nah, jangan lupa ada C-nya. Nah, di sini penulisan C-nya tidak sama seperti yang tadi. Nah, kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2TJ ditambah 8T kuadrat K plus C1. Nah, tadi dalam soal diketahui bahwa Pi sama dengan 0 saat T sama dengan 0. Maka kita substitusikan P sama dengan 0, T sama dengan 0 ke dalam P sama dengan 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2TJ ditambah 8T kuadrat K plus C. Sehingga kita peroleh nol sama dengan 6 sin 0I ditambah 4 cos 0J ditambah 8 kali 0K ditambah plus C1. Atau kita peroleh 0 sama dengan 0I ditambah 4J ditambah 0K di plus C1. Atau C1-nya itu akan sama dengan negatif sama dengan negatif 4J. Nah, C1 sama dengan negatif 4J-nya kita substitusikan ke P, sehingga kita peroleh P sama dengan 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2TJ ditambah 8T kuadrat K dikurangi 4J. Nah, J dengan J kita gabungkan. Maka diperoleh vektor P
pada setiap saat itu adalah 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2T dikurangi 1J ditambah 8T kuadrat K. Nah, hasil pada P kita gunakan untuk mencari vektor R. Selanjutnya, kita akan mencari vektor R pada setiap saat, di mana kita tahu bahwa turunan dari vektor R terhadap T itu akan sama dengan vektor P, atau bisa kita tuliskan bahwa dr sama dengan P dt. Nah, kita peroleh integralkan kedua ruas, maka kita punya integral 1 terhadap R itu sama dengan integral P terhadap T, atau bisa kita vektor vektor R itu sama dengan integral pi terhadap T. P itu tadi kita sudah dapat ya, maka kita integralkan nilai yang sudah kita peroleh untuk mendapatkan vektor R. Vektor R sama dengan integral 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2T dikurangi 1J ditambah 8T kuadrat K terhadap T. Kita pisahkan per IJ-nya atau kita integralkan terhadap T. Untuk yang I berarti 6 dikali negatif setengah cos 2T ditambah 6 ditambah untuk yang J 4 dikali dalam kurung setengah sin 2T min T. Untuk yang K berarti 8/3 ditambah 8/3 T pangkat 3 K plus C2. Lalu kita sederhanakan, kita peroleh negatif 3 cos 2TI ditambah 2 sin 2T dikurangi 4TJ ditambah 8/3 T pangkat 3K plus C2. Nah, di soal tadi kita tahu bahwa R-nya itu sama dengan 0 saat T sama dengan 0, maka nilai R0 T0 kita substitusikan ke persamaan R sama dengan negatif 3 cos 2TI ditambah 2 sin 2T dikurangi 4TJ ditambah 8/3 T pangkat 3K plus C2. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan negatif 3 cos 0I ditambah 2 sin 0 dikurangi 4 dikali 0J ditambah 8/3 dikali 0K plus C2. Atau kita dapatkan 0 sama dengan negatif 3I ditambah 0J ditambah 0K plus C2. Sehingga kita dapatkan C2 sama dengan 3I. Nilai C2 sama dengan 3I ini kita substitusikan ke persamaan R. Sehingga diperoleh R sama dengan negatif 3 cos 2TI ditambah 2 sin 2T dikurangi 4TJ ditambah 8/3 T pangkat 3K ditambah 3I. Nah, 3I ini kita gabungkan dengan negatif 3 cos 2TI, berarti kita peroleh vektor R pada setiap saat adalah 3 dikali 1 dikurangi cos 2TI ditambah 2 sin 2T dikurangi 4T di 4TJ ditambah 8/3 T pangkat 3K. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu integral garis. Yang pertama, bentuk integral garis. Misalkan ST sama dengan XTI ditambah YTZ ditambah ZTK menggambarkan sebuah kurva C yang kontinu dalam integral T lebih dari sama dengan A, T kurang dari sama dengan B, seperti terlihat pada grafik. Maka
f x, y, z sama dengan f1 x, y, z i ditambah f2 x, y, z j ditambah f3 x, y, z k sebuah medan vektor yang didefinisikan dan kontinu sepanjang kurva C, maka integral cf.dr sama dengan integral a sampai b f.dr per dt dikali dt adalah salah satu bentuk integral garis. Jika f adalah gaya yang bekerja pada sebuah partikel sepanjang kurva C, maka integral garis di atas menunjukkan usaha yang dilakukan oleh gaya f itu sepanjang kurva C dari titik T sama dengan A sampai ke titik T sama dengan B. Jika C kurva tertutup sederhana, maka integral f.dr sepanjang C biasanya dituliskan dengan integral tertutup C f.dr di mana arah panah pada pi menunjukkan arah jalan yang dilalui sepanjang kurva C. Dalam hal ini, arah C yang dilalui disebut positif. Jika integral f.dr sepanjang kurva tertutup sederhana itu dituliskan dengan integral tertutup f.dr, maka berarti jalan C yang dilalui dalam arah negatif. Bentuk integral garis lainnya adalah seperti integral C pi dr dan integral C f(x) dr. Pada umumnya, semua integral yang dihitung sepanjang sebuah kurva disebut integral garis. Yang kedua, medan vektor konservatif dan integral garisnya. Medan vektor konservatif. Definisi f x, y, z sama dengan f1 x, y, z i ditambah f2 x, y, z j ditambah f3 x, y, z k disebut medan vektor konservatif dalam ruang R3. Jika f x, y, z sama dengan nabla pi x, y, z disebut v x, y, z mempunyai turunan yang kontinu terhadap variabel x, y, dan z. Pi x, y, z disebut potensial skalarnya f x, y, z. Karena pi x, y, z mempunyai turunan yang kontinu terhadap variabel x, y, dan r dalam ruang R3, maka berarti do pi per do x, do v per do y dan do v per do z. Dalam fisika, jika f x, y, z adalah sebuah medan vektor, maka fungsi potensialnya adalah pi x, y, z yang mempunyai sifat nabla pi x, y, z sama dengan negatif f x, y, z. Integral garis medan vektor konservatif. Misalkan C sebuah kurva yang kontinu dalam ruang R3 yang digambarkan oleh vektor posisi R sama dengan xi ditambah yz ditambah zk dalam interval x lebih dari sama dengan x1, x kurang dari sama dengan x2, y lebih dari sama dengan y1, y kurang dari sama dengan y2, dan z lebih dari sama dengan z1, z kurang dari sama dengan z2. Misalkan f sama dengan f x, y, z sebuah medan vektor dan v sama dengan v x, y, z sebuah medan skalar yang berharga tunggal dan mempunyai turunan yang kontinu dalam ruang R3 dengan f sama dengan nabla v, maka integral P1 x1, y1, z1 sampai dengan P2 x2, y2, z2 f.dr sama dengan v x2, y2, z2 dikurangi v x1, y1, z1 yang berarti tidak
bergantung kepada jalan C yang dilalui dari titik P1 ke titik P2. Kita langsung saja ke contoh soal integral garis. Nah, tadi udah pembahasan materinya, kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu, nah, jika RU sama dengan U pangkat 3I ditambah U pangkat 2 dikurangi 1J dan ditambah 5K. Nah, pertanyaannya carilah yang poin A itu integral dari RU DU. Nah, yang poin B itu integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya 1, RU DU. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Ini sama aja ya kayak integral biasa gitu. Tapi ini masuknya ke integral garis. Cara integralnya sama seperti biasa. Nah, di sini integral RU DU. Nah, kita substitusikan yang U-nya. Nah, di sini U-nya U pangkat 3I. Nah, kita substitusikan semua ke sini. Nah, I-nya kita keluarkan ke sini. Integral dari U pangkat 3 DU ditambah J integral dari U pangkat 2 dikurangi 1 DU dan K integral dari 5 DU. Kita integralkan semuanya. Nah, integral dari U pangkat 3 ya, sama integralnya seperti biasa nih. Integral dari U pangkat 3 yaitu U pangkat 4/4 ditambah C. Nah, C itu sebagai konstanta. Di sini berhubung ada 3 variabel I, J, K, maka kita pisahkan C1, C2, dan C3. Nah, sama integral dari U pangkat 2 dikurangi 1 yaitu U pangkat 3/3 dikurangi U. Nah, sama yang ini juga integral dari 5 yaitu 5U tambah C3. Nah, kita langsung I-nya pindahkan ke sebelah kanan di sini. Ini J juga. Nah, C-nya kita pisahkan ke sebelah kanan semuanya. Maka hasilnya seperti ini. Ini cukup sampai sini saja. Nah, ini sama aja ya C. Jadi kita tulis aja C di sini. Nah, jadi hasilnya itu U pangkat 4/4I ditambah U pangkat 3/3 kurangi U dalam kurung J ditambah 5U K di sini dikali dengan K. Nah, kita langsung ke poin B. Maaf. Kita langsung ke poin B. Ini ya poin B itu contoh pertanyaannya integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya 1, RU DU. Nah, kita substitusikan yang tadi. Yang kita kan udah mengetahui RU DU-nya. Nah, kita tinggal substitusikan aja batas atas sama batas bawahnya. Nah, baik. Langsung saja ini ya. Nah, kita substitusikan yang U-nya menjadi 1 pangkat 4/4 sama seterusnya 1 pangkat 3/3, 5 dikali U-nya diganti dengan 1, K ditambah C. Nah, ini 0. Kalau 0 dipangkatkan tetap 0 ya. Jadi semuanya hasilnya 0. Nah, maka hasilnya itu 1 pangkat 4 hasilnya tetap 1/4I. Yang ini 1 dipangkatkan 3 tetap 1, 1/3 dikurangi 1. Nah, hasilnya negatif 2/3J ditambah 5K. Nah, ini hasilnya. Kita langsung ke contoh soal nomor 2. Nah, ini ada catatannya di sini di mana C adalah vektor konstan C1I, C2J, dan C3. Sama aja ya. Kita contoh ke contoh soal nomor 2 atau contoh 2. Nah, di sini soalnya berbeda dari yang tadi ya. Nah, di sini jika AT sama dengan TI dikurangi T kuadrat J ditambah T dikurangi 1K dan BT di sini sama dengan 2T pangkat 2 2T pangkat 2I ditambah 6TK. Nah, pertanyaannya hitunglah integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya 2A dikali B, atau ini perkalian ya, dot produk atau. Nah, kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita substitusikannya. Substitusikan dulu A-nya. Nah, A-nya sudah diketahui di sini. Nah, tinggal substitusikan ke sini, lalu kita penyelesaiannya. Nah, integral dari
Kita integralkan dulu satu-satu. Nah, integral dari 2t pangkat 3 ditambah 6t dikali t dikurangi 1 di t. Maaf, saya ulangi ya. Di sini penyelesaiannya. Nah, integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2a dikali p dt. Nah, di sini kita substitusikan a-nya substitusikan ke sini dan b-nya substitusikan ke sini. Maka hasilnya, nah ini dioperasikan dulu ya. Ini dioperasikan dulu. Maka hasilnya itu 2t pangkat 3 ditambah 6t dikali t dikurangi 1 dt. Nah, integralkan yang ini. Atau kita kalikan dulu yang ininya, 6t kali t, 6t kuadrat, 6t kali 1, 6t dt. Nah, integral dari ini hasilnya, nah 2t pangkat 3 diintegralkan menjadi t pangkat 4 per 2. Ditambah integral dari 6t pangkat 2 yaitu 2t pangkat 3. Dan integral dari 6t itu, negatif 6t ya di sini, yaitu negatif 3t pangkat 2 plus dc. Nah, di sini konstantannya ya, harus selalu ditulis. Nah, baik, kita langsung saja substitusikan ke batas bawah dan batas atasnya. Nah, maka hasilnya, nah ini batas atasnya 2, kita substitusikan t-nya menjadi 2 pangkat 4 per 2, 2 dikali 2 pangkat 3, 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah c dikurangi. Nah, ini 0 pangkat 4 per 2, 2 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 pangkat 2 ditambah c. Nah, hasilnya, nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya ini 2 pangkat 4 itu 16 bagi 2 yaitu 8. Nah, 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2 16. Dan 3 dikali 2 pangkat 2 4 dikali 3 yaitu negatif 12. Dan di sini negatif ya. Ini kenapa nggak ada hasilnya? Karena di sini 0, hasilnya tetap 0. Boleh tidak ditulis di sini. Jadi hasilnya itu 12. Sampai sini aja. Kita langsung ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini beda lagi soalnya, ada bervariasi ya. Nah, di sini soalnya carilah usaha yang dilakukan. Maaf ini typo ya. Carilah usaha yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah partikel dalam medan gaya yang diberikan oleh F sama dengan Y ditambah X kuadrat J sepanjang kurva X sama dengan 2T. Y-nya sama dengan T pangkat 2 dikurangi 1 dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2. Nah, ini batas kita udah ketahui ya, ini batas bawahnya dan ini batas atasnya. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, di sini integral dari CF dikali DR. Nah, di sini kan F-nya ya. Nah, di sini langsung, kalau agak lupa boleh dilihat lagi materinya. Nah, kita substitusikan F-nya. Nah, F-nya itu YI ditambah X kuadrat kali J. Nah, DR-nya itu yang ini, DR. Nah, di sini kan soalnya dalam medan gaya. Nah, partikel. Kita kenapa R? Kita misalkan aja R di sini gitu ya. Nah, di sini DXI ditambah DYJ. Nah, karena di sini hanya dua variabel I sama J doang. Jadi, K-nya nggak di bawah. Nah, lalu kita di sini integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0, Y dx ditambah X pangkat 2 dy. Nah, ini dikalikan ya. Maka hasilnya, nah integral dari, nah Y dx-nya berapa? Y dx-nya. Nah, kita Y-nya substitusikan yang Y ini, T pangkat 2 dikurangi 1. Nah, dx-nya berapa? X-nya 2. Maaf ya kalau di sini agak terganggu, soalnya di sini pinggir jalan raya jadi ramai terus. Nah, di sini kita ulangi lagi, T pangkat 2 dikurangi 1. Nah, X-nya itu kita substitusikannya nih, 2T. 2 dt ditambah 2T pangkat 2. Nah, X-nya itu kan 2T dipangkatkan 2, yaitu Y-nya itu 2T dt. Nah, kita
kita ini operasikan menjadi 2T pangkat 2 dikurangi 2 ditambah 8T pangkat 3. Nah, dt kita integralkan menjadi 2T pangkat 2 diintegralkan menjadi 2 per 3 T pangkat 3. Nah, 2 diintegralkan menjadi 2T. Nah, di sininya negatif atau pengurangan. Nah, di sini 8T pangkat 3 kita integralkan menjadi 2T pangkat 4. Nah, kita tulis batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Nah, kenapa di sini langsung 100 per 3? Nah, ini langsung saja disubstitusikan. T-nya diganti dengan 2. Nah, ini juga 2. Nah, pangkat 3 dikalikan dengan ini, maka hasilnya 100 per 3. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan diskusi di grup. Boleh ada yang menambahkan atau bertanya. Ditunggu juga kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.